Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Irsyad Fauzan Hanaf, kelas IF 702. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya untuk UAS Data Mining, yakni penerapan metode CRISP-DM pada data sumber daya manusia di perguruan tinggi vokasi Indonesia berdasarkan kualifikasi pendidikan tahun 2022. Untuk sebelum itu kita perlu tahu apa itu data mining. Data mining merupakan proses pengumpulan dan pengolahan data dalam jumlah besar untuk mengekstrak informasi penting pada data. Proses ini memungkinkan perusahaan dan organisasi untuk menemukan pola tersembunyi, organisasi untuk menemukan hubungan serta wawasan yang dapat digunakan dalam mendukung pengambilan keputusan strategis. Metode CRISP-DM merupakan metodologi standar dalam proyek data mining. Metodologi yang bertujuan untuk menjadi kerangka kerja dalam mengolah, mengelola, menganalisis, dan memahami data secara mendalam. Dengan metodologi yang tepat, kita bisa mengubah data mentah menjadi wawasan yang berharga, membantu dalam pengambilan keputusan strategis, dan memberikan keunggulan kompetitif bagi bisnis dan organisasi. Salah satu metodologi yang paling terkenal dan banyak digunakan dalam data science adalah CRISP-DM. CRISP-DM ini menawarkan pendekatan yang terstruktur dan sistematis untuk menjalankan proyek data mining, mulai dari memahami kebutuhan bisnis hingga penerapan solusi di lingkungan operasional. Nah, kemudian untuk latar belakang penelitian saya ini, yakni pemanfaatan data dalam pengambilan keputusan semakin krusial ya, termasuk dalam manajemen SDM perguruan tinggi. Nah, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dataset yang berkaitan dengan kualifikasi pendidikan dosen di perguruan tinggi vokasi tahun 2022 menggunakan metodologi Cross Industry Standard Process for Data Mining atau CRISP-DM. Nah, dengan pendekatan ini, analisis dilakukan secara sistematis untuk menggali pola serta faktor-faktor yang memengaruhi distribusi dosen berdasarkan jenjang pendidikan. Nah, untuk business understanding-nya ini, yakni data yang digunakan dalam proyek ini berasal dari portal data pendidikan yang berisi informasi mengenai institusi pendidikan tinggi dengan fokus pada jumlah tenaga pengajar di berbagai institusi ya. Dan data ini mencerminkan distribusi tenaga pengajar berdasarkan kualifikasi akademik di berbagai institusi berbagai pendidikan tinggi di Indonesia. Dan dengan menerapkan metode clustering, proyek ini bertujuan untuk mengelompokkan institusi berdasarkan jumlah tenaga pengajarnya guna memahami pola distribusi tenaga pengajar berkualifikasi tinggi di berbagai institusi. Dan analisis ini dapat diidentifikasi nantinya kelompok institusi dengan jumlah tenaga pengajar yang memadai serta institusi yang masih kekurangan tenaga pengajar berkualifikasi tinggi. Untuk data understanding-nya, langkah ini bertujuan untuk memahami data yang akan digunakan dalam proyek, termasuk deskripsi, eksplorasi awal, dan persiapan data lebih lanjut. Proses ini merupakan hal penting untuk memastikan bahwa data yang digunakan dapat diandalkan dan sesuai untuk mendukung analisis yang dibutuhkan. Dataset ini mencakup atribut-atribut sebagai berikut ya. Yang pertama ada tabel provinsi, yakni wilayah tempat perguruan tinggi vokasi. Kemudian ada kode Gamdagri, yakni kode provinsi ya menurut Kementerian Dalam Negeri. Kemudian ada kode BPS, yakni kode provinsi menurut Badan Pusat Statistik. Kemudian ada jenjang pendidikan dosennya ya, diploma D1, D2, D3, sarjana terapan, S1, S2, dan sebagainya ya. Kemudian yang terakhir ada jumlah dosennya ya, total jumlah dosen pada setiap jenjang pendidikan di masing-masing provinsi. Nah, kemudian kurang lebih ini bentuk dataset awalnya ya. Dan selanjutnya masuk ke data preparation, dan tahap ini adalah proses persiapan data sebelum dilakukan analisis untuk memastikan data yang digunakan akurat, konsisten, dan relevan dengan tujuan analisis. Proses data preparation yang dilakukan yakni melibatkan dua langkah, yakni data cleaning dan data transformation. Nah, ini untuk dataset awalnya ya, seperti slide yang sebelumnya. Untuk data preparation sendiri ini pertama kita lakukan data cleaning dulu, dan untuk proses yang pertama
eh, perlu diperiksa apakah ada nilai yang hilang dalam dataset. Misalnya apakah ada provinsi yang tidak memiliki data jumlah dosen untuk kualifikasi tertentu. Dan setelah dilakukan pengecekan, tidak ditemukan dataset ini ada yang nilai yang hilang atau missing value. Tapi memang beberapa kolom terdapat memiliki nilai kosong ya atau nol. Artinya tidak ada dosen dengan kualifikasi pendidikan tersebut di provinsi yang bersangkutan pada tahun 2022. Dan nilai nol ini tidak perlu ditangani seperti missing value karena nilai tersebut memiliki arti yang jelas dan valid. Kemudian selanjutnya masuk ke data transformation. Transformasi data dilakukan untuk mengubah data ke dalam format yang lebih sesuai untuk analisis. Dan langkah-langkah yang dilakukan yakni pertama menghapus kolom yang tidak relevan. Nah, kolom seperti kode Kemdagri dan kode BPS itu perlu dihapus karena tidak memiliki peran langsung dalam analisis clustering. Karena clustering bertujuan untuk mengelompokkan berdasarkan pola distribusi tenaga pengajar, sehingga informasi kode wilayah itu tidak diperlukan untuk dalam perhitungan. Dan selanjutnya yakni tahap normalisasi data. Dataset memiliki yang sangat bervariasi antara jumlah dosen dengan kualifikasi pendidikan yang rendah, misalnya D1, D2, dan tinggi, misalnya S3 spesialis. Nah, agar setiap fitur memiliki skala yang seragam, maka perlu diterapkan normalisasi data menggunakan min-max scaling yang mengubah nilai numerik ke dalam rentang 0 hingga 1. Nah, hal ini dilakukan untuk membantu model clustering seperti K-means agar tidak terpengaruh oleh fitur dengan nilai besar. Kemudian ini kurang lebih script Python yang digunakan untuk menjalankan proses data preparation-nya ya. Dan berikut hasilnya ya, terlihat untuk nilai-nilai yang terdapat pada setiap institusi itu rentang angkanya itu antara 0 dan 1. Dan untuk pada tahap modeling, modeling yang digunakan ini yakni menggunakan metode clustering. Clustering merupakan salah satu teknik dalam data mining yang digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan karakteristik yang dimilikinya. Metode ini bertujuan untuk menemukan pola tersembunyi dalam data dengan membagi objek-objek ke dalam kelompok yang memiliki kemiripan satu sama lain. Sementara objek dari kelompok yang berbeda memiliki karakteristik yang lebih beragam. Dalam konteks analisis sumber daya manusia di perguruan tinggi, clustering dapat membantu memahami distribusi tenaga pengajar berdasarkan kualifikasi pendidikan di berbagai wilayah Indonesia. Dan sekarang masuk ke tahap analisisnya ya, yang analisisnya ini menggunakan clustering K-means. Tujuannya yakni mengelompokkan institusi pendidikan tinggi berdasarkan komposisi jumlah dosen dengan berbagai tingkat pendidikan untuk mengidentifikasi pola dominasi kualifikasi tenaga pengajar. Dan metode clustering ini menggunakan K-means untuk mengidentifikasi kelompok institusi berdasarkan kemiripan karakteristik jumlah dosen pada masing-masing jenjang pendidikan. Dan outputnya nanti yakni berupa pengelompokan institusi berdasarkan pola distribusi jumlah dosen, kemudian identifikasi klaster yang memiliki konsentrasi tenaga pengajar dengan kualifikasi tertentu. Kemudian ini untuk grafiknya ya, dan grafik di samping ini menunjukkan hubungan antara jumlah klaster atau K dengan nilai sum of square error ya atau SSI dalam algoritma K-means clustering. SSI merupakan ukuran seberapa baik data dikelompokkan dalam suatu cluster, di mana semakin kecil nilai SSI, semakin baik pemisahan data dalam cluster tersebut. Nah, pada awalnya saat jumlah cluster masih kecil, nilai SSI itu sangat tinggi karena data belum terbagi secara optimal. Seiring bertambahnya jumlah cluster, SSI terus menurun, tetapi setelah di titik tertentu penurunannya tidak lagi signifikan. Titik ini disebut jumlah sebagai elbow point ya, yang merupakan indikasi jumlah cluster yang optimal. Dan dari grafik ini terlihat bahwa setelah K sama dengan 3, penurunan SSI mulai melambat, yang menunjukkan bahwa 3 cluster merupakan jumlah yang paling efektif untuk membagi data tanpa membuatnya terlalu kompleks atau kurang representatif. Dengan demikian, untuk analisis distribusi tenaga pengajar di berbagai institusi pendidikan tinggi, data dapat dikategorikan dalam 3 kelompok utama berdasarkan pola jumlah dosen dengan berbagai tingkat pendidikan.
Dan grafik selanjutnya yakni menggambarkan hasil analisis clusteringnya ya di Indonesia berdasarkan jumlah dosen dengan kualifikasi S2 dan S3. Dan setiap titik dalam grafik mewakili satu institusi dengan posisi pada sumbu horizontal menunjukkan jumlah dosen S2 dan sumbu vertikal menunjukkan jumlah dosen S3. Data yang ditampilkan telah dinormalisasi agar lebih mudah untuk dianalisis. Nah, institusi ini dikelompokkan ke dalam tiga klaster utama ya, seperti yang sebelumnya, yang ditandai dengan warna berbeda. Klaster pertama atau warna hitam yang kini terdiri dari institusi yang memiliki jumlah dosen S2, S3 yang rendah. Sementara untuk klaster kedua yang warna hijau itu mencakup institusi dalam jumlah dosen S2 dalam jumlah sedang dan jumlah dosen S3 yang lebih sedikit. Kemudian untuk yang klaster yang ketiga yakni warna kuning menunjukkan institusi yang memiliki jumlah dosen S2 dan S3 yang relatif tinggi, yang kemungkinan besar merupakan universitas besar atau institusi yang lebih akademik. Dari hasil analisis ini terlihat bahwa sebagian besar institusi memiliki tenaga pengajar dengan kualifikasi S2 yang cukup banyak ya. Sementara jumlah dosen dengan kualifikasi S3 masih terbatas pada institusi tertentu. Hal ini menunjukkan adanya variasi dalam komposisi tenaga pengajar di berbagai institusi yang dapat menjadi dasar perencanaan peningkatan kualitas tenaga pendidik di perguruan tinggi. Grafik selanjutnya yakni menunjukkan distribusi jumlah institusi pendidikan tinggi dalam setiap klaster yang dihasilkan dari proses Cummins clustering. Pada grafik terdapat 3 klaster ya, yang masing-masing merepresentasikan pola distribusi tenaga pengajar berdasarkan kualifikasi pendidikan di institusi pendidikan tinggi. Klaster yang pertama ini memiliki 14 institusi ya, yang berarti ada 14 institusi yang memiliki karakteristik serupa dalam jumlah tenaga pengajar di berbagai jenjang pendidikan. Kemudian yang kedua hanya memiliki 6 institusi yang merupakan kelompok dengan jumlah institusi yang paling sedikit dibandingkan 2 klaster lainnya. Dan klaster 3 ini juga sama yang memiliki 14 institusi seperti dengan klaster 0. Menunjukkan bahwa jumlah institusi yang masuk dalam kategori ini juga cukup signifikan. Dari grafik ini dapat disimpulkan bahwa sebagian besar institusi cenderung terkumpul dalam klaster 0 dan klaster 2, sedangkan klaster 1 memiliki jumlah institusi paling sedikit. Hal ini mengindikasikan bahwa pola distribusi tenaga pengajar di institusi pendidikan tinggi lebih sering sesuai dengan karakteristik klaster 0 dan klaster 2, sementara karakteristik klaster 1 lebih jarang ditemukan. Kemudian untuk grafik selanjutnya merupakan box plot ya, grafik box plot yang menggambarkan distribusi jumlah dosen S2 dalam setiap klaster. Sumbu X menunjukkan 3 kelompok klaster yang terbentuk, sementara sumbu Y menampilkan jumlah dosen S2 yang telah dinormalisasi dalam rentang 0 dan hingga 1 ya. Dan pada klaster 0, jumlah S2 itu juga cenderung lebih rendah dibandingkan klaster lain dengan sebagian besar data di bawah angka 0,2 ya. Variasi jumlah dosen di dalam klaster ini juga cukup kecil, menunjukkan bahwa institusi yang termasuk dalam klaster ini memiliki jumlah dosen S2 yang relatif seragam. Sementara itu, klaster 1 memiliki distribusi yang lebih luas dibandingkan klaster lainnya. Median dari jumlah dosen S2 dalam klaster ini berada di sekitar 0,5, yang berarti sebagian besar institusi di kelompok ini memiliki jumlah dosen S2 yang lebih tinggi dibandingkan 2 klaster lainnya. Selain itu, rentang data dalam klaster ini cukup besar yang mengindikasikan adanya perbedaan signifikan dalam jumlah dosen S2 di berbagai institusi dalam klaster ini. Klaster 2 memiliki karakteristik yang mirip dengan klaster 0, di mana jumlah dosen S2 dalam kelompok ini relatif kecil. Meskipun terdapat sedikit variasi, sebagian besar data tetap berada di bawah angka 0,2 ya, menandakan bahwa jumlah dosen S2 dalam institusi yang termasuk dalam klaster ini cukup seragam dan tidak jauh berbeda dari klaster 0. Secara keseluruhan, klaster 1 memiliki jumlah dosen S2 tertinggi dengan distribusi yang lebih luas, sedangkan klaster 0 dan 2 memiliki jumlah dosen S2 yang lebih rendah dan lebih seragam. Hal ini menunjukkan bahwa institusi dalam klaster 1 cenderung memiliki lebih banyak dosen S2 dibandingkan 2 klaster lainnya. Dan untuk kesimpulannya, dari hasil analisis clustering yang sudah dilakukan, institusi pendidikan tinggi di Indonesia terbagi ke dalam 3 kelompok utama, yakni klaster 0 yang institusi dengan dominasi tenaga pengajar di pendidikan D3 dan D4,
Kemudian klaster 1, institusi dengan dominasi tenaga pengajar berpendidikan S2 dan S3. Dan selanjutnya klaster 2, yakni institusi dengan jumlah tenaga pengajar yang relatif rendah di semua jenjang. Berdasarkan hasil ini, terlihat bahwa kualifikasi tenaga pengajar di institusi pendidikan tinggi di Indonesia memiliki variasi yang cukup signifikan, dengan beberapa institusi lebih berorientasi pada tenaga pengajar dengan kualifikasi vokasi D3 atau D4, yang lainnya lebih berorientasi akademik S2 dan S2 atau S3. Hasil clustering menunjukkan bahwa sebagian besar institusi berada dalam kelompok dengan jumlah dosen S2 dan S3 yang relatif rendah, sementara hanya sebagian kecil yang memiliki jumlah tenaga pengajar dengan kualifikasi akademik lebih tinggi. Selain itu, analisis lebih lanjut menggunakan visualisasi scatter plot dan box plot sebelumnya mengungkapkan bahwa terdapat variasi signifikan dalam jumlah dosen S2 di masing-masing klaster, dengan satu kelompok memiliki distribusi yang lebih luas, yakni menunjukkan adanya institusi dengan jumlah tenaga pengajar yang lebih beragam dibandingkan lainnya. Hasil ini juga didukung oleh analisis distribusi institusi dalam tiap klaster, di mana 2 klaster memiliki jumlah institusi yang lebih besar dibandingkan satu klaster lainnya yang berisi lebih sedikit institusi, mencerminkan segmentasi yang lebih spesifik. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.